Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita berorientasi kepada pelaksanaan 3 pilar budaya Kabupaten Cianjur, yaitu ngaos, mamaos, mainpo, saya kira itu akan menjadi prioritas utama di dalam mengejawantahkan 3 pilar budaya tersebut di lingkungan sekolah. Jadi saya tidak akan melepas dari 3 komponen pilar budaya tersebut: ngaos, mamaos, mainpo. Saya melihat mereka itu begitu taat kepada guru bela diri mereka. Jadi kedisiplinan mereka terhadap guru bela diri mereka itu sangat tinggi. Apalagi di Sunda, terutama dalam silat misalnya, bela diri silat, ada ajaran, ada sumpah yang harus ditaati oleh semua muridnya. Dan ini sangat cocok untuk diterapkan di sekolah. Misalnya, seorang murid tidak boleh melawan kepada guru. Itu adalah sebuah aturan yang tidak tertulis tapi harus dilaksanakan oleh seorang murid terhadap gurunya. Sehingga jika ada anak atau orang belajar bela diri, maka yang paling utama dia itu harus hormat kepada guru. Dan guru mereka itu bukan hanya guru yang mengajari mereka bela diri, tapi juga semua guru, termasuk guru di sekolah. Jadi dari poin itu kita akan menghasilkan anak didik yang akan menghargai guru. Yang kedua, di dalam pencaksilat atau dalam bela diri silat itu ada yang disebut dengan sumpah. Sumpahnya yaitu cadu kumawani, tapi cadu tewani. Sumpah ini kalau diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita itu akan menjadi manusia yang hanap asor. Tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan nista kepada orang lain. Karena tadi itu, cadu kumawani. Kalau cadu kumawani berarti dia tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Cadu kumawani, jadi malawawanianan. Dia tidak akan pernah melakukan misalnya memukul orang, atau misalnya juga mereka itu melakukan pembulian terhadap orang lain, atau memalak orang lain, mencuri dan sebagainya. Tidak akan pernah dilakukan karena cadu kumawani. Sebab skupnya itu sangat luas, baik di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Dan ini akan terbawa oleh mereka sampai mereka dewasa. Jadi cadu kumawan, mual wawanianan, mual berani mengganggu hak orang lain. Tapi cadu tuani. Nah, ketika hak-hak mereka diganggu oleh siapapun, maka mereka akan menaruhkan harkat dan martabat dirinya sampai pada nyawanya untuk membela dan mempertahankan hak dan kewajibannya. Nah, ini yang ingin saya tanamkan kepada anak didik. Sebab jika ini mampu ditanamkan kepada anak didik kita, maka kita akan memiliki seorang generasi atau anak didik. Yang pertama, dia itu tidak akan menjadi manusia yang cengeng. Kedua, dia akan menjadi manusia yang berani karena benar. Dan yang ketiga, akan melahirkan generasi yang tahu adab, sopan santun, tahu tata krama, akan berbuat baik kepada orang, termasuk juga dia tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan kepada orang lain. Nah, ini yang penting untuk diterapkan kepada anak didik. Jadi dengan bermodalkan tadi itu anak dilatih bela diri silat, maka kita akan menghasilkan generasi yang mudah-mudahan ke depannya itu mereka akan menjadi siswa yang disiplin, ya. Kemudian mereka juga akan mampu menghargai guru, mereka akan menghargai teman, mereka akan mampu membela dirinya dan hak-haknya. Nah, itu. Jadi saya kira anak didik kita bukan lagi menjadi anak didik yang loyo, yang mudah terombang-ambing oleh arus pergaulan. Kemudian juga bukan lagi generasi yang
mudah sekali dipengaruhi oleh rayuan-rayuan yang tidak berguna. Dan yang terpenting lagi adalah kita akan mencoba melahirkan anak didik kita itu menjadi anak didik yang memiliki mentalitas yang kuat dan fisik yang kuat melalui latihan bela diri tadi. Saya kira ide saya ini kalau disampaikan kepada orang tua dan orang tua itu tahu tentang bagaimana pentingnya kita sebagai orang tua mempersiapkan anak didik kita atau anak kita di masa depan, saya kira mereka tidak akan pernah menolaknya. Dan mereka saya yakin akan mendukungnya. Karena yang akan dilakukan oleh sekolah itu bukan pendisiplinan seperti zaman dulu. Misalnya anak telat dihukum seperti di push up, bukan seperti itu. Tapi mereka akan dilatih secara mental, dilatih secara fisik, agar mereka menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Serta mereka tahu mana yang mereka harus bela, mana yang harus mereka pertahankan, dan mana yang harus mereka relakan seandainya mereka dituntut harus berkorban. Nah itu saya kira tidak akan pernah bertentangan dengan masyarakat. Di lain pihak, kita juga berusaha untuk melestarikan nilai-nilai leluhur kita, orang tua kita dulu, ya, melalui pelestarian adat budaya kita seperti silat tadi. Ini kan warisan orang tua kita dulu. Yang orang tua dulu kita, mereka menjadi manusia-manusia yang bisa menghargai orang lain, ya. Mereka bisa menghargai sesama. Tidak pernah kita misalnya menyaksikan bagaimana orang tua dulu bertengkar yang tidak wajar gitu ya. Ya, kalau misalnya bertengkarnya mempertahankan hak dan kewajiban itu wajar dan harus. Hukumnya juga wajib kita ketika hak kita diganggu oleh orang lain. Nah, nilai-nilai itu harus tetap sampai kepada masyarakat atau kepada anak didik kita. Supaya mereka tahu sejarah orang tuanya. Nah, ini saya kira penting untuk disampaikan kepada anak didik kita. Itu poin pertama untuk masalah Mindpo. Jadi Mindpo ini di Kecamatan Naringo itu banyak sekali versinya. Ya, banyak sekali versinya. Tapi tentu saja yang akan saya gunakan atau yang saya ambil adalah disesuaikan dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya adalah aliran A misalnya, ya kita pelajari yang itu saja. Karena pada dasarnya semua aliran pun sama. Namanya juga bela diri, membela diri. Artinya kalau membela diri, kita tidak menyerang orang lain. Pasti kita membela diri kita dari serangan orang lain. Jadi bukan untuk menyerang orang lain. Jadi aliran apapun juga sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan ketersediaan sumber, narasumber yang ada di sana, kita manfaatkan itu semua. Dan keuntungannya lagi untuk pendanaan bagi mereka yang bersedia melatih anak didik kita di sekolah, maka sekarang itu ada sedikit keleluasaan dalam hal penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Kenapa? Karena hampir di semua sekolah sekarang itu tenaga sukarelawannya sudah beralih menjadi ASN, baik itu yang PNS maupun P3K. Sehingga sedikit banyak agak sedikit berkurang beban pembiayaan di sekolah untuk masalah tenaga kependidikan tadi atau tenaga pendidik tadi. Sehingga kita bisa mendatangkan ahli-ahli di bidang tertentu ke sekolah dan kita bisa memberikan insentif kepada mereka dengan selayaknya. Ya, dengan selayaknya sesuai dengan perjanjian dengan mereka dan sesuai dengan kemampuan sekolah. Dan saya kira karena ini adalah motivasinya untuk memajukan masa depan anak didik kita, saya kira mereka bukan lagi melihat berapa besar yang dana yang disediakan oleh sekolah, tapi bagaimana sekolah merangkul mereka dan mereka begitu merasa dihargai apabila dilibatkan di dalam mendidik generasi kita di masa yang akan datang ini. Nah,
Oleh karena itu, saya optimis poin ini akan berhasil di sekolah. Ya, poin ini akan berhasil di sekolah. Dan bagaimana nanti wujudnya? Ya, wujudnya akan saya informasikan. Melalui channel saya ini, sengaja saya buatkan channel ini adalah Pojok Tradisi. Maksudnya adalah untuk melestarikan tradisi-tradisi yang ada di kita, terutama di lingkungan kita, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, yang baiknya, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lain, bagaimana supaya kita bisa menjaga tradisi itu. Karena bagaimanapun juga kemajuan suatu kaum atau kemajuan suatu daerah itu tidak terlepas dari kemampuan dia menjaga tradisinya. Ketika sebuah lingkungan atau masyarakat tidak lagi mampu menjaga tradisinya, khususnya tradisi baik gitu ya, misalnya tergantikan oleh tradisi lain yang kurang baik misalnya, maka tunggu saja kehancuran kampungnya tersebut atau lingkungan tersebut. Nah, begitupun dengan keberadaan di sekolah kita atau di lingkungan masyarakat kita. Lingkungan masyarakat itu tidak terlepas minoritasnya adalah di sekolah. Jadi kalau di sekolah sekarang untuk menghasilkan nanti masyarakat yang akan bergaul di lingkungan masyarakat tidak mampu dikenalkan atau tidak mampu tersampaikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi yang sudah ada sebelumnya kepada anak didik kita, berarti secara tidak langsung sekolah punya beban atau punya tanggung jawab yang belum tuntas. Karena ini adalah kewajiban sekolah. Begitupun misalnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengharuskan bahwa anak didik kita itu harus didekatkan dengan lingkungan masyarakatnya supaya mereka mampu nanti menyesuaikan diri dengan kehidupannya. Itu perlu kita lakukan saat ini. Makanya misalnya sekarang dengan programnya Pak Gubernur yang baru, di mana misalnya ya kata Pak Gubernur itu di musim tani atau di musim tanam, anak diperkenalkan bagaimana cara menanam padi. Di musim panen bagaimana anak diperkenalkan bagaimana cara memanen atau bagaimana mereka secara bisa mencangkul dan sebagainya. Saya kira itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dulu. Bagaimana mendekatkan sebuah generasi kepada kehidupan realita di masyarakat supaya mereka tidak lagi asing dengan kehidupan masyarakat. Nah, jadi ini banyak sekali faktor-faktor pendukung atau yang mendukung terhadap bagaimana kita sekolah ini bisa menanamkan nilai-nilai tradisi kepada anak didik kita. Itu satu poin. Poin yang kedua yang akan saya kembangkan nanti adalah di bidang mamaos. Ya, di bidang mamaos. Kita saksikan saat ini bagaimana sulitnya menemukan seorang anak yang mampu misalnya menyanyikan lagu pupuh. Sulit. Kalau Anda tidak percaya silahkan cek. Jadi kalau sekarang kita menjelang kegiatan ajang talenta siswa misalnya ya, atau ATS kalau dulu Porseni, itu sukar sekali kita menemukan anak yang sudah punya sedikit skill di bidang pupuh. Karena apa? Karena dari awal sekolah tidak memperkenalkan. Jadi kita mengenalkannya setahun sekali ketika menjelang kegiatan-kegiatan seperti Porseni ini. Nah, bagaimana ini supaya dikenal oleh semua siswa sehingga tidak lagi hanya satu atau dua orang yang bisa menyanyikan lagu pupuh tersebut, tapi bisa menjadi semua siswa? Ya harus dilakukan secara bersama-sama berarti. Misalnya pernah dilakukan oleh beberapa guru yang lalu misalnya, atau kita dulu lah waktu kita belajar kelas 1 misalnya kita diajarkan pupuh yang sederhana saja, kelas 2 juga ganti, kelas 3 terus aja gitu. Saya kira sekarang pun apa salahnya, kenapa tidak sekarang juga kita menanamkan atau mengenalkan pupuh kepada anak didik kita. Karena kemampuan yang lain, matematika, bahasa Indonesia, PKN, agama dan sebagainya itu juga harus dikuasai. Tetapi keterampilan dasar ini yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisi, kemampuan bernyanyi, apa salahnya kita juga mengenalkan ini kepada mereka. Toh pada akhirnya kita juga tidak tahu nanti di bidang mana mereka itu munculnya.
Ketika kita sekarang menjajakinya dengan segala atau semua kemampuan yang kita miliki atau potensi yang kita miliki di sekolah kepada anak, yes, kita berikan saja kepada mereka. Nanti ketika mereka sudah tumbuh dewasa, mereka juga akan menemukan bidang apa yang mungkin mereka akan bisa kembangkan. Bidang sains kah? Bidang seni kah? Atau bidang olahraga kah? Itu semuanya kalau di sekolah, terutama sekolah dasar ini diperkenalkan, ya kita bisa memberikan dasar-dasar itu saat ini. Dan yakin bisa kita lihat nanti mereka itu bagaimana beruntungnya berada di lingkungan sekolah yang kita selenggarakan saat ini. Begitu ya, karena mereka secara tidak sadar ataupun sadar, mereka sudah dipersiapkan untuk mengisi masa hidup mereka di masa yang akan datang. Dan kita akan berasa akan dianggap oleh mereka berjasa karena sudah mengantarkan mereka ke dalam kehidupan mereka. Beda lagi kalau kita atau sekolah yang mereka masuki, mereka belajar di sekolah kita, mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa. Mereka tidak dikenalkan dengan keterampilan apa-apa. Sehingga ketika mereka terjun kehidupan mereka itu, mereka betul-betul menggunakan ya kemampuan yang mereka temukan saat mereka menjalani kehidupan itu. Walaupun ya tidak terlepas kemampuan baca, berhitung, menulis itu tetap dari sekolah, tidak bisa lepas dari itu semua. Tapi maksud saya ada hal lain, keterampilan lain yang sudah kita perkenalkan kepada mereka untuk menjadi bekal nanti ketika mereka sudah dewasa. Banyak sekali misalnya ya, model tadi bela diri. Ketika mereka pergi kemana-mana, mereka ingat, oh saya ini pernah dulu belajar bela diri. Sehingga kemanapun pergi, saya tidak akan merasa khawatir atau apa. Yang penting kita berprinsip kepada sumpah tadi itu ya. Terus poin yang ketiga yaitu ngaos. Ya, ngaos ini kaitannya dengan kemampuan mereka membaca atau mengaji. Nah ini kita di setiap sekolah juga ada misalnya pelajaran agamanya. Nah ini apa salahnya kita menyediakan tempat kepada mereka di sekolah itu, disediakan waktu dalam seminggu sekali atau berapa kali gitu ya, atau sebulan sekali mungkin, dijadikan sebagai ajang mereka untuk berretorika, menyampaikan ide gagasan mereka dalam bentuk kemampuan menyampaikan kebenaran. Misalnya mereka diajar untuk berpidato ya, baik dalam bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia misalnya, tentang apa yang mereka dapatkan baik dari sekolah maupun dari ilmu agama. Mereka kan sekarang mereka itu misalnya pulang dari sekolah itu masuk ke diniyah, siapa tahu mereka mendapatkan ilmu dari diniyah ya, misalnya tentang rukun iman atau rukun Islam. Toh semua anak SD itu belum tentu semuanya hafal atau bisa rukun iman, rukun Islam, terutama yang kelas rendah gitu ya. Nah, apa salahnya misalnya berpidato tentang rukun iman, rukun Islam misalnya, lengkap dengan contoh-contohnya, terus bagaimana melaksanakannya. Saya kira hal-hal kecil seperti itu menjadi ajang mereka untuk berlatih. Karena di sana bukan lagi masalah benar atau salah ketika anak belajar itu, tapi kemampuan mereka untuk menyampaikan argumentasi. Salah pun wajar mungkin karena anak masih dibimbing oleh guru. Ya apa salahnya? Oleh guru diluruskan saja kalau misalnya ada kekeliruan. Yang terpenting adalah kemampuan mereka untuk menyampaikan pendapat, ya, kemudian keberanian, percaya diri itu harus ditanamkan kepada anak. Dan ini tentu harus difasilitasi oleh sekolah barangkali seperti itu. Nah sehingga dengan 3 kemampuan atau 3 pilar budaya Kabupaten Cianjur ini, saya kira kepemimpinan sekolah yang akan insya Allah saya laksanakan jika saya masih tetap menjadi kepala sekolah, ini akan menjadi warna tersendiri bagi sekolah. Saya yakin. Kenapa? Karena
jika kita berpijak kepada 3 pilar budaya ini, maka sekolah itu akan menjadi sekolah yang menjadi harapan orang tua ke depan. Karena mereka akan memiliki anak-anaknya yang memiliki kemampuan 3 pilar budaya tadi. Bisa bela diri, main po, ya, bisa mengaji, dan juga bisa memawas atau bisa nembang pupuh dan sebagainya. Kan biasanya jarang-jarang anak misalnya bisa bernyanyi. Nah, kalau dilatih di sekolah saya kira bakal bisa. Nah, oleh karena itu tentu ini untuk masalah memawas ini ya memang harus ada pelatihan-pelatihan khusus, karena kadang-kadang gurunya pun belum tentu semuanya bisa. Tapi kalau belajar kenapa tidak gitu ya, karena di sana kita tidak mesti harus persis atau harus sebagus yang ada di rekaman atau apa. Yang penting kita bisa memberikan patokan-patokannya saja. Kalau teorinya kan tidak ada salahnya. Coba saja kita lihat misalnya orang yang mengajarkan bernyanyi itu belum tentu suaranya bagus, belum tentu. Tapi dia tahu teori. Nah, maksud saya guru itu asal tahu teorinya saja. Ya, misalnya dalam pupuh itu kan sudah ada partiturnya, ada nada-nadanya. Ya, kita berpedoman saja kepada alat seperti kecapi gitu ya. Jadi kita dengan membunyikan suara kecapi ya seperti itu suaranya ke sana. Tingginya itu segitu, rendahnya segitu. Nah, kalau sudah tahu caranya, ya, cara teorinya, saya kira kita tidak akan salah mengajarkan kepada anak. Nanti masalah anak, suara anak, memang semua orang punya warna suara tersendiri. Dan guru itu harus mampu menemukan warna suara anak kita itu. Karena nanti mereka akan menjadi yang terbaik di antara teman-teman yang lain ketika anak sudah menemukan warna suaranya sendiri. Nah, itu tanggung jawab guru menemukan. Ya. Kalau sekarang kan kita misalnya kita mau perseni misalnya. Kita cuman siapa yang mau, tidak ada kan, akhirnya kita kira-kira saja. Bisa misalnya melakukan tes gitu ya, satu lagu semuanya ke depan, dengarkan suaranya, ternyata ini agak lumayan, kemudian kita panggil. Padahal belum tentu anak yang menurut kita saat ini kurang baik itu belum tentu kalau diasah 1, 2, 3 kali pertemuan itu kadang bisa berubah suara itu. Karena yang namanya suara bernyanyi itu yang penting adalah latihan, dan yang paling utama adalah punya kemauan. Nah, guru berarti di sana harus bagaimana supaya anak punya kemauan untuk belajar. Masalah bisa nomor 3, nomor 4. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangkitkan semangat anak untuk mau belajar. Nah, bagaimana caranya? Ya kita kerjasama dengan kepala sekolah, dengan guru. Apakah kita dengan melakukan sebuah event misalnya, atau kita memberikan sebuah reward misalnya, bisa saja kita lakukan itu semua. Bagaimana kita untuk menggali kemampuan anak atau keberanian atau keinginan anak supaya muncul, dan semangat anak untuk belajar itu ada. Dan kalau sekarang misalnya eventnya itu hanya setahun sekali, ya anak juga seolah-olah bertemu dengan nyanyian-nyanyian itu hanya setahun sekali. Nah, ini tentu saja kita harus merubah mindset itu, bahwa mereka itu berlatih itu secara kontinu. Dalam 1 tahun itu mereka harus fokus. Semua yang kita garap itu harus fokus. Dan ini tentu saja durasi ini, kalau misalnya saya dalam satu durasi kepala sekolah itu dalam 4 tahun, maka itu harus tuntas semuanya dalam 4 tahun. Berarti yang sekarang kelas 1 misalnya ya, mereka sudah kelas 4 itu sudah bisa semuanya. Bisa bela dirinya, bisa main po-nya, bisa main po-nya, bisa ngaosnya, bisa memaosnya. Itu 4 tahun targetnya. Selama 4 tahun itu. Tapi dalam kenyataannya untuk main po itu mungkin saja dalam 1 tahun anak bisa semuanya. Terus bagaimana sisanya? Nah, sisanya itu kita tidak hanya bisa mengolah main po-nya saja, bela dirinya saja dalam bentuk teorinya saja, tapi dalam prakteknya. Nah, ini justru yang paling utama.
Kalau tadi misalnya kita hanya mengajarkan jurus selama 1 tahun, tahun kedua kita bisa belajar untuk mengisinya. Bagaimana kita menangkis dengan menggunakan jurus tadi. Bagaimana kita misalnya itu membuka cekikan. Kemudian mungkin juga kita bagaimana cara membuka borgolan orang lain dan sebagainya gitu ya. Nah itu adalah tahun kedua dan seterusnya begitu ya. Dan itu tentu saja akan diserahkan kepada guru yang mengajari atau narasumber yang mengajari anak bela diri tersebut. Dan saya kira itu akan menarik bagi anak. Jadi ini jangkanya bukan cuma 1 tahun. Kalau 1 tahun belum tentu selesai menurut saya. Apalagi cuma pertemuannya seminggu sekali. Kalau misalnya tiap hari saja misalnya itu tidak tamat 1 bulan. Kalau misalnya seminggu sekali, sesemester kan cuma berapa minggu? 16-17an kan kurang lebih. Sampai 21 minggu. Sedangkan misalnya jurus itu ada 30 jurus. Ya berarti 1 tahun. Andaikan 1 kali pertemuan selesai 1 jurus. Kalau 1 pertemuan tidak selesai 1 jurus, bisa jadi 2 tahun itu pengerjaannya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, sedangkan itu kan kerumitannya itu untuk jurus ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 mungkin saja bisa 1 kali pertemuan, 1 kali pertemuan gitu ya. Tapi kesananya semakin tingkatannya rumit, saya kira tidak akan selesai dalam 1 kali pertemuan. Apalagi kita diberlakukan secara klasikal. Tapi itu pun tetap akan dibantu juga, akan ada solusi. Karena di lingkungan tersebut juga ada anak yang sudah berguru sebelumnya. Artinya si narasumber tadi itu bisa memanfaatkan anak didik kita yang lain yang sudah belajar lebih awal. Misalnya yang sudah di kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 4. Gitu. Jadi nanti akan dibantu dan ini akan menjadi tutor sebaya. Nah, kalau sudah dibantu oleh tutor sebaya, saya kira ini akan lebih memudahkan kepada narasumber tadi untuk mengajari anak-anak yang baru tadi, yang baru belajar, sehingga kita bisa terus memacu mereka menyelesaikan sesuai dengan target, misalnya 1 tahun. Tahun pertama kita selesai menyelesaikan 30 jurus misalnya ya. Tahun kedua kita belajar bagaimana, kalau di istilah tradisinya itu adalah ngesian ya, ngesian jurus. Jadi bagaimana cara menangkis ya, membuka pegangan orang lain. Terus juga bagaimana kalau kita diserang dengan menggunakan alat yang tajam seperti golok dan sebagainya. Itu ada, semuanya ada jurusnya. Jadi cara menangkisnya itu seperti apa. Nah, itu harus betul-betul dikuasai oleh anak, dan saya kira dalam waktu 1 tahun ya mudah-mudahan bisa selesai. Dan ini tentu harus dilakukan secara serampak oleh semuanya, ditahu. Dan saya kira kita bisa melihatlah video-video bagaimana di negara lain. Misalnya mereka yang belajar kungfu gitu ya, atau taekwondo dan sebagainya. Itu sama kan pada dasarnya bela diri. Jadi bagaimana begitu menariknya mereka ketika melihat gerakan mereka itu sama gitu ya. Itu terlihat sekali gitu. Bagusnya gerakan ketika dilakukan secara bersama-sama dan jumlah yang banyak. Nah, maksud saya seperti itu. Dan itu tentu saja akan melahirkan anak didik yang mentalitasnya kuat, terus jiwanya sehat, dan fisiknya juga kuat dan sehat gitu ya. Kemudian misalnya tahap atau di tahun ketiganya mereka itu belajar misalnya ibingnya. Boleh. Kalau sudah bisa jurus, bisa mengisi jurus, kemudian mereka juga bisa belajar ibingnya atau pencak silatnya.